selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang punya niatan upgrade laptop sendiri, kalian sudah ada di video yang tepat. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman untuk kalian yang mungkin awam di bidang laptop atau di bidang IT untuk bisa mengetahui seberapa jauh upgrade yang bisa dilakukan untuk laptop kita supaya bisa menunjang pekerjaan kalian ke depannya. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah expert, kalian bisa skip video ini. Untuk kalian yang ingin menyimak video ini untuk bahan diskusi, silakan kalian bisa masukkan ke kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, di sini sebenarnya yang saya tanyakan pertama adalah alasan kenapa kalian melakukan upgrade. Jadi ada laptop yang dilakukan upgrade karena memang kondisinya adalah laptop itu normal teman-teman ya. Jadi kondisinya dalam kondisi baik, tapi kalian melakukan upgrade untuk bisa meningkatkan performanya. Setelah itu yang kedua, itu adalah karena kalian memiliki keluhan dari laptop kalian ini. Ketika kalian gunakan ini terjadi sesuatu hal yang tidak kalian inginkan seperti performa yang sangat turun, dan ini tanda-tanda bahwa laptop kalian ini sebenarnya ada suatu hal spare part yang tidak normal teman-teman. Jadi ini ada dua faktor. Jadi kalau misalkan faktornya yang pertama, kalian bisa menghabiskan budget yang tidak terlalu tinggi. Artinya kalian tidak banyak mengganti spare part untuk mengatasi kendala-kendala pada laptop kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian ada di kasus yang kedua, artinya laptop kalian ini ada masalah dan kalian harus mengetahui masalah tersebut. Dan bagaimana cara mengetahui masalah itu? Dengan cara mendeteksi dini dengan cara yang cukup mudah. Yang pertama teman-teman, kalian bisa lakukan klik kanan pada taskbar. Jadi kalian arahkan kursor mouse kalian ke taskbar seperti ini. Kalian klik kanan lalu kalian klik Task Manager. Di sini kalian bisa mengetahui dari performa hardware yang kalian miliki. Kalian bisa klik performance. Jadi di sini ada 3 teman-teman. Jadi untuk Windows 8 dan Windows 10 kalian akan melihat tampilan seperti ini. Jadi yang pertama, kalian lihat dari performa CPU kalian. Jadi ini adalah penting teman-teman, ketika CPU kalian ini mengalami aktivitas yang terlalu tinggi, padahal kalian tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Artinya CPU kalian ini perlu sebuah perawatan teman-teman. Jadi ini adalah kendala yang pertama. Lalu yang kedua di sini adalah memori. Ketika memori kalian ini akan di-upgrade, kalian bisa mengecek apakah memori ini dalam kondisi yang aktivitasnya sangat tinggi atau tidak. Kalau misalkan aktivitasnya ini tinggi teman-teman, ketika kalian membuka aplikasi ringan dan kalian sangat menyukai dengan multitasking atau melakukan pekerjaan secara bersamaan, kalian bisa melakukan upgrade memorinya. Jadi di sini penggunaan memori pada saat idle di laptop ini adalah 15%. Itu artinya memori ini menurut saya mencukupi untuk melakukan multitasking dengan banyak aktivitas sekaligus teman-teman. Setelah itu yang ketiga, di sini ada disk teman-teman. Di sini ternyata sekarang menjadi satu pertimbangan utama teman-teman. Mungkin sebelumnya kalau kalian itu pernah upgrade dan ternyata upgrade laptop ini hanya sekedar di RAM saja, untuk sekarang kan harus juga memikirkan pada sektor storage-nya. Di sini ada perkembangan storage, yaitu salah satunya adalah SSD teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalian juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan upgrade storage, yaitu di sini ketika kita melihat bahwa performanya sangat mengecewakan. Jadi misalkan teman-teman di sini saya membuka sebuah aplikasi. Aplikasinya ini adalah aplikasi yang standar ya. Jadi misalkan adalah foto. Lalu di sini kita buka lagi, misalkan adalah Microsoft Excel. Ya, kita lihat performa dari disknya. Jadi kalau misalkan kita lihat sepertinya, nah disknya ini aktivitasnya misalkan terlalu tinggi teman-teman. Jadi kalau kalian lihat terlalu tinggi, maka kalian bisa mempertimbangkan untuk mengganti disknya. Setelah itu kalian bisa melihat dari spesifikasi yang kalian miliki teman-teman. Di situ adalah Intel Core i3. Untuk install RAM-nya ini kalian lihat berapa teman-teman, misalkan 4 GB. Jadi di sini 8 GB teman-teman ya, sudah dilakukan upgrade. Setelah itu untuk sistemnya adalah 64 bit. Jadi kalau kalian menggunakan 64 bit base processor, kalian bisa pertimbangkan untuk bisa mengupgrade memori lebih dari 4 GB teman-teman. Setelah itu di sini untuk upgrade yang selanjutnya adalah sistem operasinya teman-teman ya. Sistem operasi di sini adalah Windows 8. Untuk tahun 2022, Windows 8 ini menurut saya ini harus wajib dilakukan upgrade teman-teman.
Apalagi kalau misalkan kalian lihat spesifikasi di sini untuk laptop ini sangat mumpuni sekali, yaitu ada pada kasta Core i3 dengan support pada VGA, Nvidia GeForce dengan tipe 740M. Jadi kalian pertimbangkan juga untuk melakukan upgrade Windows-nya. Oke teman-teman, setelah ini apa yang saya siapkan untuk bisa upgrade laptop ini? Nah, yang pertama teman-teman, kalian bisa mengecek untuk tipenya. Jadi kalau misalkan saya melihat di sini, tipenya adalah A46C. Lalu bagaimana saya tahu A46C ini bisa di-upgrade apa saja teman-teman? Sebenarnya kalau misalkan kalian itu punya pengetahuannya lebih expert lagi untuk laptop ini, kalian bisa melakukan bongkar dari casingnya. Setelah itu kalian bisa mengetahui komponen-komponen yang bisa kalian pasangkan di motherboard kalian. Memang pada komponen yang ada di sini ini bisa jadi kita upgrade semua teman-teman ya, mulai dari CPU, memori sampai dengan disknya. Tapi kalian juga pertimbangkan mana yang menjadi prioritas kalian. Kalau kalian ini prioritasnya adalah pada multitasking teman-teman, jadi pada pekerjaan yang cukup berat, setelah itu pada pekerjaan secara bersamaan teman-teman, kalian bisa lakukan upgrade memorinya. Untuk kalian yang ingin performanya yang lebih cepat teman-teman, kalian harus bisa mempertimbangkan untuk read and write pada storage-nya. Jadi kalian bisa upgrade di bagian disknya. Sekarang kita akan mengecek teman-teman. Di sini saya punya tipe Asus A46C dan saya akan mencari informasi dulu tentang laptop ini. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara untuk melakukan bongkar dari laptop ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam browser kalian. Setelah itu kalian bisa memasukkan kata kunci dengan tipe laptop, lalu kalian masukkan upgrade guide teman-teman. Di sini kalian bisa mencari forum-forum populer yang akan membahas tentang ini. Ini bisa menjadi acuan sebelum kita melakukan upgrade teman-teman, supaya kita tidak salah dalam membeli perangkat. Misalkan di sini adalah kaskus.co.id. Di sini saya masuk ke Kaskus, lalu di sini ada yang tanya. Jadi upgrade RAM laptop ini kalau misalkan ke service center gimana? Karena dia mikir-mikir teman-teman untuk lakukan upgrade. Jadi orang yang ada di forum ini ingin upgrade dari RAM 4 ke 8 GB. Di sini akan ada yang merespon teman-teman. Ganti RAM gak harus ke service center. Nah di sini umumnya garansinya nggak void kok ya. Jadi di sini kalau misalkan mau upgrade bisa ke toko komputer supaya lebih murah. Artinya teman-teman, untuk RAM ini bisa kita lakukan upgrade sampai dengan 8 GB. Karena menurut pengalaman dari orang-orang yang melakukan upgrade, ini untuk tipe ini bisa sampai dengan 8 GB. Jadi seperti ini teman-teman, untuk mengetahui dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan upgrade pada tipe ini. Setelah itu yang kedua teman-teman, kalian bisa mengecek bagaimana bentuk dari motherboardnya. Ini adalah salah satu pertimbangan teman-teman biasanya oleh teknisi ketika dia mengetahui bagaimana cara melakukan bongkar mesinnya. Tapi kalau kalian tidak tahu, kalian bisa langsung memasukkan keyword Asus tipe kalian ya, misalkan laptop kalian adalah mereknya Asus dan tipenya A46C, lalu kalian cari motherboardnya. Di sini kalian bisa lihat dari model motherboardnya teman-teman. Oke teman-teman, di situ kalian memang perlu satu pengetahuan. Ini memiliki port apa saja dan slot apa saja. Nah di situ teman-teman kita bisa melihat ada 2 slot RAM yang bisa kita lakukan upgrade. Pasti teman-teman ketika kita membeli laptop pertama, secara default biasanya laptop tersebut tidak langsung terisi 2 RAM sekaligus karena itu adalah optional. Di sini kita bisa lihat di bagian tengah itu ada RAM yang berhadap-hadapan seperti itu teman-teman. Artinya kita bisa lakukan peningkatan pada memorinya. Setelah itu kita lihat tidak ada slot pada hard disk teman-teman, atau slot pada NVMe. Artinya kita harus melakukan replace teman-teman ketika kita harus mengganti storage-nya. Oke teman-teman, ini misalkan kita melihat dari bentuk motherboardnya ya, tanpa harus membongkar pun kalian sudah tahu apa yang bisa dilakukan upgrade. Untuk prosesor beberapa laptop itu memang bisa dilakukan upgrade, tapi untuk tipe ini tidak bisa teman-teman ya. Kalau kita lihat dari bentuknya seperti ini, sepertinya prosesornya ini onboard teman-teman, jadi dia tertanam di motherboardnya, artinya kita tidak bisa lakukan upgrade. Setelah itu teman-teman, ini adalah 2 cara yang saya lakukan ketika saya harus melakukan survei apa saja yang bisa saya lakukan upgrade di laptop ini. Setelah itu pertimbangan terakhir adalah laptop ini akan digunakan untuk apa teman-teman. Jadi di konsumen yang saat ini saya tangani ini, dia akan digunakan untuk anaknya yang sedang
kuliah di teknik sipil teman-teman. Artinya kita sudah memikirkan ini akan digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berat teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memutuskan lakukan 2 upgrade teman-teman. Yang pertama adalah RAM-nya. Jadi laptop ini akan saya upgrade RAM-nya. Di sini RAM-nya yaitu hingga 8 GB teman-teman. Setelah itu yang kedua adalah upgrade pada harddisknya. Jadi harddisknya akan saya lakukan replace dengan SSD yang sudah saya siapkan ini. Oke teman-teman, untuk proses upgrade-nya kita akan juga tampilkan untuk sekilasnya ya. Oke, terus ikuti video ini. Teman-teman, di sini saya akan lakukan upgrade ya. Jadi yang pertama kita buka baterainya dulu teman-teman. Jadi untuk lebih amannya kalian buka baterainya dulu seperti ini. Lalu yang kedua kalian cari casing penutup teman-teman. Jadi ada casing yang terpisah seperti ini. Biasanya di sini adalah bagian yang bisa kita upgrade. Jadi kalian buka bautnya seperti ini, lalu kalian ambil casingnya. Lalu di sini adalah kita lihat ada slot memori teman-teman. Jadi untuk memori sudah saya lakukan pemasangan sebelumnya, lalu saya pasangkan di sini. Artinya di sini awalnya memorinya adalah 4 GB, di sini menjadi 8 GB teman-teman. Jadi di sini saya pilih untuk mereknya adalah Kingston dengan RAM 4 GB. Jadi total adalah 8 GB. Teman-teman, di sini adalah storage-nya. Storage-nya ini adalah untuk storage ini harddisk teman-teman ya. Jadi harddisk ini supaya performanya lebih jos dan lebih cepat, saya lakukan pergantian dengan menggunakan SSD ini teman-teman. Jadi kita tinggal lepas saja. Jadi kalau kalian ingin pertahankan harddisk selama ini supaya tetap ada di laptop ini, kalian harus memasangkan KD pada DVD-nya. Artinya DVD-nya harus kita buang teman-teman atau kita keluarkan. Kalau kalian masih membutuhkan DVD-nya teman-teman, otomatis kita harus mengeluarkan harddisknya. Jadi harddisk ini akan kita ganti dengan SSD. Oke teman-teman, kita akan melihat apa perbedaan performanya ya. Oke teman-teman, di sini harddisknya sudah saya lepas ya. Jadi di sini adalah harddisknya, lalu saya lakukan pemasangan pada SSD-nya untuk sekarang. Jadi RAM-nya sudah saya pasang, tinggal SSD-nya aja teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, karena SSD ini masih dalam kondisi yang kosong teman-teman, jadi kalian harus melakukan instalasi Windows-nya dulu ya. Di sini saya akan menyiapkan Windows 10 untuk melakukan upgrade-nya. Jadi Windows 10-nya, jadi karena sebelumnya adalah Windows 8 teman-teman, saya kira untuk laptop dengan spesifikasi yang seperti ini sudah wajib untuk menggunakan Windows 10 supaya performanya lebih ngebut lagi teman-teman. Oke, kita akan coba untuk melakukan instalasi dulu ya. Setelah ini kita akan melihat untuk perbedaan performa dengan hardware sebelumnya. Oke teman-teman, kita akan coba. Oke teman-teman, di sini adalah hasil dari upgrade yang sudah kita lakukan. Jadi di sini kita sudah upgrade di Windows 10 dan memori sudah 8 GB. Setelah itu kita sudah mengupgrade storage-nya menjadi SSD teman-teman. Jadi kalau dilihat di sini, kita lihat kapasitasnya sudah menjadi 223 yang di kemasannya ini tertulis 240 GB teman-teman ya. Jadi untuk performanya di sini sepertinya sudah jauh lebih baik lagi. Tapi memang tidak saya install game dulu teman-teman, karena di sini untuk mempersingkat video ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat disknya sudah sangat santai sekali untuk menghadapi aplikasi-aplikasi ringan. Misalkan di sini adalah Office teman-teman. Ketika saya buka, cukup dengan beberapa detik saja sudah muncul seperti ini. Dan kita lihat bahwa prosesnya di sini tidak terlalu sibuk untuk aktivitas pada storage-nya. Setelah itu untuk aplikasi yang lain mungkin kalau kita lihat sudah bisa diatasi dengan sangat cepat teman-teman. Jadi saya buka beberapa aplikasi sekaligus sudah bisa membuka dengan cepat. Oke, itu teman-teman untuk tips dari saya. Untuk kalian yang ingin upgrade laptop sendiri, kalian bisa melihat video ini dengan versi yang lengkap ya, supaya kalian lebih mudah dalam memahami bagaimana cara upgrade yang mudah kita tidak terlalu paham tentang spesifikasi komputer atau laptop kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Silahkan kalian like untuk kalian suka. Silahkan kalian komentar di bawah untuk kalian yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya tentang video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.